Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamenku semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan nge-review chamber terbaru dari J Pro, yaitu Evo X3 ini mamen. Nih. Nah ini unit ini nanti akan kita review, akan kita bongkar juga isi dalamnya seperti apa. Nah bagaimana keseruannya? Jangan lupa dukung selalu Abal-Abal Channel dan selalu pantengin juga Abal-Abal Channel mamen. Let's go mamen, kita gas untuk bahas tentang chamber ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel ini mamen untuk membahas video yang seru ini mamen. Nah seperti biasa, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Dan yang belum kesampaian untuk memiliki unit impiannya, semoga segera terwujud. Amin 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 ya robbal alamin. Oke mamen, jadi ini dia penampakan chamber terbaru dari J Pro mamen ya, yaitu Evo X3 ini mamen. Apakah chamber ini bisa meneruskan kesuksesan seperti pendahulunya, seperti MTX, GTX-X, GTX Zero? Ya semoga aja mamen ya, karena saya juga berharap banyak tentang chamber ini. Oke lah mamen, jadi langsung aja kita ulas mengenai chamber ini mamen ya. Untuk harganya, jadi jangan tanya lagi di komen soal harga mamen, karena semua harga kita sampaikan di setiap video mamen ya, biar paham. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi di komen. Kalau sampai tanya berarti nggak nyimak videonya. Wes, senenono men, sing tekok-tekok rego nang komen. Oke men, jadi harga unit ini 4,2 juta rupiah untuk versi taktikal ini mamen ya. 4,2 juta rupiah belum termasuk ongkir, dan hanya dapat seperti ini mamen, hanya dibonusin adapter single shot. Relnya dia juga sudah rel Picatinny. Jadi nanti chamber ini akan kita bongkar mamen ya. Kita lihat isi dalamnya seperti apa, tapi sebelumnya kita akan ulas dulu tentang chamber ini. Nah, adapter bawahnya seperti ini, rel Picatinny juga. Ini sepertinya ini nanti bisa naik turun mamen. Jadi support untuk tabung 500 cc atau tabung OD60 dan juga tabung 50 mili. Manometernya tetap di bawah seperti punya MTX. Kalau kita lihat konstruksinya ini mamen, mirip-mirip. Untuk setelan hammernya, ini sepertinya kombinasi dari dua chamber. Kalau model setelan hammernya ini mirip GTX, tapi kalau covernya ini mamen, ini mirip dengan MTX. Cukup cakep mamen ya, agak beda. Jadi memang harus ada perubahan lah. Dan memang sejak chamber ini mulai rilis itu lumayan lama baru bisa kita dapat mamen ya. Jadi ini harganya 4,2 juta rupiah dengan bahannya Dural 6061 T6. Jadi Dural seri 6 mamen. Bisa kita lihat di sini per hammernya itu kelihatan oren-oren, berarti sudah Misumi. Apakah valve-nya nanti juga akan Misumi? Nanti akan kita simak sama-sama. Kalau sistem triggernya bisa dipastikan kopi Marauder juga mamen ya. Kopi seperti biasanya untuk unit-unit yang lain seperti MTX dan GTX juga. Terus untuk beratnya ini di berat mana tadi men, catatanku men, beratnya di 1018 gram, jadi 1 kilo lebih sedikit mamen. Nah 1 kilo lebih sedikit. Nah untuk varian yang Evo X3 ini lebih berat dari MTX tapi lebih ringan dari GTX. Kalau di MTX itu beratnya di 935 gram, Evo ini di 1018 gram, sementara GTX-X itu di 1260 atau 1270 gram, seperti itulah untuk beratnya mamen. Nah untuk part-partnya dia juga sudah stainless seperti ini. Terus kokangnya, nah kalau kokangnya dia hanya ada di bagian kanan mamen ya. Kalau versi MTX dan GTX itu bisa kita pindah di kanan kiri. Nah, tapi kalau di seri Evo X3 ini kokangnya hanya ada di bagian sebelah kanan mamen ya. Untuk input larasnya ini harusnya tetap sama, dia di OD 13 mili belum saya ukur, tapi seharusnya tetap sama 13 mili. Sudah langsung support untuk regulator seperti ini.
Terus cancelnya bisa di kanan dan di kiri. Nah, bisa di kanan, bisa di kiri. Untuk setelan hammernya tadi seperti itu. Ya, inilah momen. Wah, untuk tebalnya, tebal chamber ini di 28,8 mili, hampir 29 mili, momen. Aman banget. Aman banget. Oke lah, momen, mungkin seperti itu review singkat kita. Nah, untuk kokangnya kita akan tes, momen ya. Untuk unit GTX dan MTX itu kokangnya lembut. Apakah ini juga sama? Oits. Wah, kokangnya lembut banget, momen. Sama seperti GTX dan MTX. Untuk kokangnya nggak ada seret-seret sama sekali. Cuman kalau di setelan ini, ini tadi saya sempat nemukan, ini agak seret. Nanti akan kita cek waktu kita bongkar, momen ya. Apa yang menjadi kendala di sini? Kenapa dia nggak mau mundur sampai belakang? Nanti kita lihat. Oke lah, momen. Langsung yuk kita lihat bagaimana isi dalamnya. Pasti pada penasaran. Let's go, momen. Nah, oke, momen. Jadi unit ini kita jual ready, momen ya. Ini unit yang akan kita review ini akan kita bongkar. Ini saya jual ready dengan harga 4,3 juta rupiah, momen ya. Jadi selisih 100.000. Karena dari sana itu 4,2, kita dapat nyampe sini itu dengan ongkos kirim ya hampir 50.000. Jadi selisih sedikit aja lah. Saya jual 4,3 juta rupiah. Kita ada dua, momen. Yang satu warnanya tan atau warna apa ya, tan itu seperti kuning-kuning gimana gitu dengan kombinasi hitam. Itu juga akan kita jual dengan harga yang sama, cuman belum datang. Yang datang baru satu ini. Seperti itu. Oke lah, momen, langsung kita bongkar, momen ya. Di sini hujan deras, momen, jadi kalau agak berisik mohon dimaklumi. Let's go, momen, langsung aja kita bongkar. Nah, Mamen, jadi seperti inilah penampakannya setelah kita bongkar, Mamen ya. Seperti ini. Untuk ruang valve Evo X3 itu seperti ini, Mamen. Mirip ke MTX, Mamen ya. Nah, Evo X3. Nah, kalau Mamen sering nonton channel kita punya Evo X2
yang sebelumnya ini yang warna pink itu umurnya sudah 1 tahun lebih mamen ya, mungkin 1 tahun 3 bulanan. Itu alhamdulillah sampai sekarang sedikit pun kita belum pernah ngalamin bocor, jadi aman banget dan selalu standby dalam kondisi angin di atas 2000. Luar biasa, awet banget. Untuk GTX yang selama ini kita rakit juga bagus-bagus, tahan semua dia terhadap kebocoran, bagus. Itulah salah satu kenapa produk J Pro ini salah satu yang terbaik menurut saya mamanya. Dari segi model dia cakep, kokangnya pun smooth, picunya juga lembut. Jadi memang lebih cakep mereka itu untuk produk-produk yang model predator mamanya atau model taktikal. Kalau yang popor kayu, dipasangin popor kayu ya masih kelihatan, begitu sudah terpasang popor kayu itu masih agak ketutup lah, nggak muncul semua keindahannya. Tapi kalau mereka yang versi taktikal memang cakep-cakep. Seperti inilah mamen chambernya. Untuk bagian larasnya hanya dikunci dengan 2 baut, dan perlu diingat 2 baut ini saja sudah sangat-sangat cukup. Jadi nggak perlu 4 atau 5 di sini, udah berlebihan sebetulnya main. 2 baut aja udah sangat-sangat cukup dan kuat. Ini di sini ada untuk ruang vakumnya mamen ya. Dibuka agar hammer itu betul-betul langsam. Untuk hammernya seperti ini, partnya stainless. Nah, setelan hammernya ini tadi yang kita lihat agak seret. Ini sudah ada spring guide-nya. Ada maklum namanya hujan. Nah, untuk picunya ada perubahan. Memang masih kopi seperti biasanya, cuman dia sudah ditutup ini men. Jadi dalam kondisi kita lepas, pengait yang ini dia tidak keluar. Biasanya kalau yang lain kan yang versi Evo, GTX-X atau MTX, kalau kita copot dia keluar. Nah, ini sudah di cover seperti ini, jadi kita untuk pemasangan itu jauh lebih mudah. Ini picunya mirip sama punya MTX, dan ini men, betul-betul solid mamanya. Jadi nggak kelihatan kendor-kendor dia, betul-betul paten, bagus. Untuk cover bawahnya seperti ini. Nah, untuk cover bawahnya seperti ini. Untuk relnya, ya untuk penutup. Nah, ini dia seperti punya MTX. Jadi plug bawah, pelindung picu, sekaligus penutup untuk ruang valve bawah mamen ya. Sekaligus untuk dudukan manometernya. Nah, mirip seperti punya MTX. Dan chamber MTX, chamber GTX itu sudah pernah kita review semua. Jadi kalau mamen pengen nyimak videonya, silahkan aja korek-korek di channel kita mamen. Nah, ini udah lebih cut ini depannya seperti ini. Yup, dia support untuk tabung 50 mili dan 60 mili mamen ya. Ini dia. Nah, kalau punya MTX kan dia jadi satu mamen. Jadi satu. Dan MTX itu memang tersetting untuk tabung OD60 mamen ya. Kalau OD50 dia agak jenjang. Nah, kalau ini bisa kita setting. Kalau kita pakai OD yang 60 di bawah, kalau kita pakai OD yang 50 kita naikkan seperti ini. Jadi jarak tabung dengan rel ini masih tetap manis, tetap cakep. Seperti itu. Lalu untuk per hammernya, betul kita sudah dapat per hammer yang Misumi. Biasanya mamen ada yang tanya tuh, OD berapa itu bang? Nah, OD-nya kita cek sekalian men. Nih, OD-nya 10 dengan panjang 7 cm mamen. OD 10 panjang 7 cm. Sementara untuk valve-nya, kita nggak tahu ini custom atau Misumi mamen ya. Sepertinya ini custom sih mamen, bukan Misumi yang stainless. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan ini cukup keras. Kalau kita mau main aja kondisi seperti ini seharusnya sudah cukup mamen ya, nggak perlu kita ganti lagi. Ini sudah cukup. Kalau saya lihat tingkat kekerasannya, udah bagus. Tapi kalau pengen diganti yang Misumi lebih paten ya nggak apa-apa. Kalau yang ini panjangnya tuh di 27 mili dengan diameter tuh men 8 mili mamen ya. Seperti itu. Ini valve-nya. Valve-nya juga kita ukur sekalian. Tuh, OD-nya 8,5. Asnya 3 mili. Ya, ini panjangnya
Tuh 12 mili. Panjang asnya kalau kita hitung dari sini. Nih 32 mili mamen. Seperti itu. Jadi sering tuh ada yang komen nanya tentang diameter valve dan lain-lain. Nah, ini kita makin lengkapi di sini mamen ya. Ya, inilah dia mamen. Apalagi untuk, nah ini untuk side levernya seperti ini. Ini di pin kuningan mamennya. Jadi ini bukan tipe yang pakai baut L, tapi tipenya langsung dipasak as kuningan. Untuk yang bagian sini baut L stainless. Cakep mamen. Manometernya tuh nih dapat bull yang 4000 PSI. Dah. Sepertinya apa mamen? Sepertinya ini saja sih yang bisa kita ulas mamen ya. Oke lah, ini akan kita rakit dulu, baru kita akan bahas kesimpulannya bagaimana tentang chamber ini mamen. Let's go mamen ya, ini saya rakit dulu. Yuk mamen yuk. Nah mamen, jadi seperti ini dia chambernya setelah kita rakit ulang, kita minyakin seperti ini. Nah jadi salah satu hal yang memang agak merepotkan hanya di bagian setelan hammer ini mamen. Sebetulnya nggak merepotkan sih, kita perlu penyetelannya itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Karena dia mundurnya hanya bisa sampai seperti ini. Kita kencangkan, nanti ini mengencang kita kendorkan lagi. Jadi ini aja, jadi setelan pengunci ini tidak bisa mundur sampai belakang jauh mamen ya. Seperti itu, hanya itu sih. Kalau untuk kokangnya sama seperti pendahulunya, seperti punya GTX dan juga MTX, sama-sama lembut, enak banget. Jadi kenapa produk J Pro itu menjadi salah satu yang saya rekomendasikan, cukup saya rekomendasikan, karena memang dari segi kita perakitan itu memang lebih apa ya, tingkat kesulitannya itu tidak begitulah, karena memang lebih presisi mereka mamen. Awet, untuk nahan kebocoran itu jauh lebih bagus. Terus modelnya keren. Jadi memang bisa saya simpulkan ini salah satu produk yang oke. Produk-produknya oke mamen. Nah jadi ini dia mamen, Evo X3 dengan harga 4,2 juta rupiah. Kalau kita Indian dengan harga 4,2 juta rupiah. Nah kita punya ini saya jual 4,3 juta rupiah. Mau seperti ini saja boleh, mau dirakit boleh. Kita punya dua mamen, cuman yang satu belum datang. Yang satu itu warnanya persis seperti ini. Jadi warnanya itu tan itu seperti ini, kombinasinya hitam. Nah seperti itu mamen, dengan harga 4,3 juta rupiah versi kita mamen ya. Kalau kita inden tetap dengan harga 4,2 juta rupiah, belum termasuk ongkir. Oke mamen, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau mamen pengen ngerakit, cukup recommended mamen, sangat-sangat recommended kalau menurut saya, karena memang enak nyetingnya. Paling kita itu nyeting kalau kondisi standar aja udah cukup, paling tinggal nyeting di OP nya sama posisi regulatornya, seperti itu aja. Tapi kalau memang mau kita dapat yang lebih sensitif atau lebih apa ya, spesifik, ya memang harus kita setting lagi mamen ya, seperti itu. Oke mamen, makasih sudah nyimak video kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam penyampaian. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Weh, geluduk-geluduk men. Oke, seperti itu aja mamen ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa dukung selalu abal-abal channel mamen. Makasih mamenku semuanya. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye mamen. Nomor berapa sih ini men? Oh, kita dapat nomor 2 mamen. Nomor satunya mana? Tahu nggak siapa nomor satu? Yang satu lagi belum datang sih mamen.